Secara etimologi, akidah berasal dari bahasa Arab dari kata aqada yang berarti mengikat atau menghubungkan. Sementara akidah secara terminologi adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang kuat dan teguh tentang Tuhan, alam semesta, dan kehidupan yang menjadi dasar dan pedoman bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Adapun contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu seperti puasa dengan sabar dan ikhlas, sedekah dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan, serta sholat dengan khusyuk dan ikhlas, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Akhlak secara etimologi berasal dari kata Arab khuluq yang berarti perangai atau tabiat. Sementara secara terminologi, akhlak adalah sifat atau perangai yang baik dan terpuji yang menjadi ciri khas seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun perbedaan akhlak dengan etika dan moral yaitu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang baik dan buruk serta norma-norma yang mengatur perilaku tersebut. Sementara moral merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberinya akal dan ruh. Adapun ayat yang relevan dengannya yaitu Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56, di mana yang berbunyi, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku. Adapun surat yang lainnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi." Asal-usul Khawarij atau aliran yang pertama muncul dalam hasanah sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan Siffin pada abad ke-1 atau abad ke-8 Masehi, yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib awalnya muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Syiah adalah salah satu golongan dalam Islam yang muncul pada abad ke-1. Golongan ini meyakini bahwa Ali adalah orang yang paling pantas menjadi imam setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki pokok keyakinan seperti sejarah, yaitu Syiah muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pokok keyakinan Syiah diantaranya, Syiah memiliki konsep imamah yang berbeda dengan Sunni. Syiah memiliki konsep tauhid yang sangat kuat, dan Syiah memiliki konsep akhirat yang berbeda dengan Sunni. Mu'tazilah salah satu aliran dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Pemikiran dasar Mu'tazilah menekankan dominasi akal dalam memahami akidah. Golongan ini itu sangat mengedepankan akal. Akal merupakan sumber utama pandangan mereka dalam mengenal Tuhan sebelum wahyu. Akal menjadi hakim untuk menafsirkan teks wahyu, dan akal menentukan bahwa Allah Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Akal menuntut bahwa manusia bebas agar keadilan Tuhan berlaku. Akal digunakan untuk menafsirkan sifat-sifat Tuhan agar tetap sesuai dengan konsep tauhid murni. Karena itu, Mu'tazilah dikenal dengan aliran rasionalisme dalam teologi Islam yang berusaha memadukan wahyu dengan logika rasional secara ketat. Pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama itu sifat Allah. Menurut Asy'ariyah,
Allah mempunyai sifat atau sifat 20. Sifat-sifat tersebut berada di luar zat Tuhan dan zat Tuhan itu sendiri. Contohnya seperti al-ilmi, mengetahui, al-qudrah, kuasa, dan masih ada lagi yang lainnya. Berikutnya, kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk dalam arti baru dan diciptakan. Dengan demikian, Al-Quran bersifat qadim atau disebut tidak baru dalam konteks Asy'ariyah. Berikutnya, melihat Allah di akhirat. Allah dapat dilihat di akhirat dengan mata karena Allah mempunyai wujud. Begitulah pendapat Asy'ariyah. Berikutnya, perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu diciptakan Allah. Berikutnya, antropomorfisme. Allah mempunyai mata, muka, dan tangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 14 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Akan tetapi, bagaimana bentuk Allah tidak dapat diketahui. Berikutnya, dosa besar. Asy'ariyah beranggapan bahwa orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, keadilan Allah. Allah adalah pencipta seluruh alam dan memiliki kehendak mutlak atas ciptaannya. Adapun kontribusi ajaran Asy'ariyah terhadap teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, pengembangan teologi Islam. Asy'ariyah memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan teologi Islam, terutama dalam bidang akidah dan tauhid. Yang kedua, penggunaan akal dalam memahami akidah. Asy'ariyah memiliki konsep bahwa akal dapat digunakan untuk memahami akidah, namun dengan batasan tertentu. Dan yang terakhir itu pembentukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah memiliki pengaruh besar dalam pembentukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam bidang sifat-sifat Allah dan akidah. Pokok ajaran Maturidiyah, di antaranya yang pertama, dalil perlawanan arat. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini tidak akan mungkin qadim, karena di dalamnya terdapat keadaan yang berlawanan, seperti diam dan gerak, baik dan buruk. Yang kedua itu dalil terbatas dan tidak terbatas. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini terbatas. Pihak yang terbatas adalah baru. Jadi alam ini adalah baru dan ada batasnya dari segi bendanya. Benda gerak dan waktu selalu berkaitan erat. Sesuatu yang ada batasnya adalah baru. Yang selanjutnya itu dalil kausalitas. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini tidak bisa mengadakan dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya kalau rusak. Kalau alam ini ada dengan sendirinya, tentulah keadaannya tetap satu. Akan tetapi alam ini selalu berubah, yang berarti ada sebab perubahan itu. Selanjutnya itu perbedaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Yang pertama, Maturidiyah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan dan mengenal baik buruk. Sementara Asy'ariyah berpendapat baik buruk hanya diketahui melalui syariat, akal hanya memahami manfaat mudarat. Yang kedua, Maturidiyah berpendapat bahwa wajib dengan akal. Kewajiban mengetahui Tuhan wajib dengan akal meski tanpa wahyu. Sementara Asy'ariyah berpendapat kewajiban mengetahui Tuhan wajib karena syariat bukan akal. Yang ketiga, menurut Maturidiyah, hakikat iman pembenaran di hati tidak bertambah atau berkurang. Sementara menurut Asy'ariyah, iman pembenaran pengakuan lisan, amal dan bertambah dan berkurang. Dan yang selanjutnya itu amal bagian dari iman. Menurut Maturidiyah tidak, amal bukan bagian dari iman. Sementara menurut Asy'ariyah, iya, amal masuk dalam definisi iman. Akhlak kepada diri sendiri. Akhlak seorang muslim terhadap diri sendiri adalah sikap terhadap diri sendiri sebagaimana yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Akhlak terhadap diri sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap fisik berupa pembinaan jasmani dan akhlak terhadap non-fisik seperti pembinaan rohani dan akal.
Akhlak terhadap fisik, menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Contohnya, ya, sebelum makan kita mencuci tangan agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya itu akhlak terhadap akal dan pikiran. Menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental, agar tetap waras. Selanjutnya, menjaga pikiran dan akal. Menjaga pikiran dan akal dari hal-hal yang tidak baik, menghindari berpikir negatif, dan lain sebagainya. Akhlak kepada sesama dan masyarakat merupakan sifat atau perangai yang menjadi ciri khas seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti berbicara dengan sopan dan santun, menghormati orang lain yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Membantu orang lain ketika membutuhkan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, menghormati orang tua dan guru, membantu tetangga ketika terkena musibah, berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.